Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang data source pada mail merge. Perlu kalian ketahui bahwa data source adalah sumber data yang berisi tujuan surat yang akan dipanggil ke dokumen utama dengan maksud agar penulisan tujuan surat lebih efektif. Data source dapat kita buat menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Mari kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Anak-anak, ini adalah tampilan Microsoft Excel. Di sini namanya title bar, yaitu nama dari dokumen Microsoft Excel. Kemudian di sebelah kanan ini ada yang namanya control window, berisi close, tombol restore, kemudian tombol minimize. Kemudian ini namanya menu bar, berisi file, home, insert, pack layout, formulas, data, review, view, dan help. Anak-anak, pada menu bar ini berisi ribbon-ribbon yang sudah dikelompokkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalkan font, alignment, number, style, cells, editing. Dan di menu bar yang lainnya juga ada yang namanya ribbon juga. Ada tabel, add-ins, chart, tools, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah ini ada yang namanya formula bar. Formula bar berfungsi untuk mengetik rumus dan juga dapat kita gunakan untuk mengetik teks biasa. Kemudian ini namanya kolom. Kemudian ini namanya baris. Kemudian ini namanya vertical scroll bar, yaitu digunakan untuk menggeser ke atas dan ke bawah, vertikal. Kemudian di bawah ini ada yang namanya horizontal scroll bar, untuk menggeser ke kiri dan ke kanan secara horizontal. Kemudian di bawah ini ada yang namanya sheet. Sheet dapat kita sebut sebagai lembar kerja, misalkan sheet 1, lembar kerja 1, kemudian dapat kita tambah juga sheet 2, lembar kerja 2. Kemudian sheet ini dapat kita ubah namanya dengan cara klik kanan, kemudian rename. Misalkan saya ganti dengan nama data source. Nah, ini. Kemudian anak-anak, kita mulai membuat data source-nya, yaitu berisi nama, kemudian tugas. Nah, sudah saya ketik data source-nya, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat garis di tabel ini. Caranya kita blok datanya, ya. Kemudian kita klik kanan, pilih format cell. Nah, pilih format cell, kemudian kalian pilih border. Pada style kalian bisa memilih salah satu jenis garis, misalkan ini. Kemudian pilih outline, maka ada garis tepinya. Kemudian kalian pilih inside, maka ada garis tengahnya. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul garis tabelnya atau border. Langkah selanjutnya anak-anak, mari kita simpan data source ini. Caranya klik save atau kalian bisa tekan Ctrl S. Kalian simpan. Kemudian klik save. Anak-anak, langkah selanjutnya kita akan mengintegrasikan main dokumen dengan data source, di mana main dokumen sudah kita buat sebelumnya. Mari kita buka main dokumen yang sudah kita siapkan. Nah, ini main dokumen yang sudah saya siapkan. Langkah selanjutnya kita akan mengintegrasikan keduanya. Caranya pada YTH, ya, kursornya diletakkan di depan YTH. Kemudian kalian
klik menu bar My Link, kemudian kalian pilih select reception, kemudian klik use an existing list. Kalian cari data source-nya ada di mana. Ini diklik data source-nya, kemudian kalian open. Nah, nanti muncul dialog select tabel. Kalian pilih data yang mana. Nah, tadi kan kita sudah buat namanya data source. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya insert match field ya. Kalian pilih insert match field-nya nama. Karena di sini kan nama ya anak-anak. Klik insert. Nah, close. Maka di sini akan ada nama. Caranya melihat hasilnya, kalian bisa klik preview result. Nah, nanti akan muncul nama yang sudah kita buat di data source tadi. Kalian tinggal next. Nah, namanya akan berganti-ganti sesuai dengan data source yang kita buat. Selanjutnya kita akan memanggil data posisi tugasnya. Caranya klik kursornya di bagian bawah YTH ya, karena ini tertutup dengan garis jadi nggak kelihatan kursornya, tapi sebetulnya ini kosong ya, sebetulnya bukan tabel ini. Klik di sini, kemudian klik insert match field. Kalian klik tugas. Nah, nanti akan muncul tugasnya apa. Kalau kita klik preview result, maka nanti dia sudah terlihat datanya. Kemudian diklik, nah nanti hasilnya akan berubah sesuai dengan data source yang kita buat. Seperti itu. Anak-anak, kemudian bagaimana caranya mengedit data source? Caranya kalian klik di sini, edit. Ini ya, edit reception list. Nah, edit reception list, kemudian kalian klik data source saya, klik edit. Oke. Kenapa seperti ini? Karena datanya masih saya buka, jadi harus saya tutup di Excel ini. Di Excel ini harus saya tutup biar tidak error. Nah, ini anak-anak, diklik data source saya, kemudian klik edit. Klik edit, kalian bisa mengedit namanya ini. Misalkan diganti namanya Joko. Kemudian mau menambahkan data lagi, misalkan oke, ada 2 data yang berubah ya ini. Kemudian klik OK. Yes. Kemudian klik OK. Coba anak-anak kita cek. Pada nomor 1 apakah namanya Joko? Nah, betul, namanya Joko. Kemudian yang terakhir apakah ada penambahan data source? Yang terakhir, nah, Andi, sesuai dengan yang kita ubah tadi. Oke, seperti itu anak-anak. Semoga kalian paham. Selamat mencoba. Terima kasih.